lagi di channel YouTube Dea Lupitasari. Nah, di video yang sekali ini saya akan membahas mengenai itu angkatan 90-an dan sastrawan pada angkatan tersebut. Lalu saya akan menganalisis salah satu contoh karya sastra di angkatan 90-an. Yang mana di sini saya akan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan menggunakan teori strukturalisme. Teman-teman tolong simak videonya sampai akhir ya. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dan banyak sastrawan wanita yang sudah menonjol pada masa tersebut. Nah, karya sastra Indonesia pada angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Memasuki era angkatan 90-an ini penuh dengan kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan ditemukannya suatu percetakan, maka karya sastra jadi bersifat individual. Seorang pengarang menulis secara pribadi, kemudian sampai juga secara pribadi ke tangan pembacanya yang menikmatinya secara pribadi pula. Pada intinya di angkatan 90-an ini penulis bebas menentukan temanya dan mereka bebas ingin menerbitkannya karena sudah ada tempat untuk percetakan. Nah teman-teman, sebenarnya pada angkatan 90-an ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 90-an ini, maka disebutlah sebagai angkatan 90-an ini sebagai angkatan. Generasi 1990-an ini memang hanya menjadi pencatat peristiwa-peristiwa ketika fenomena di luar tengah diterjang badai kesamaratakan beragama, sempitnya ruang artikulasi publik, dan lahirnya generasi yang gamang. Para penyair mengusung peristiwa luar itu ke dalam puisinya, maka sangat tidak mungkin menciptakan sebuah angkatan tanpa adanya penambahan estetika dari sebuah generasi yang selalu mengklaim dirinya menjaga wilayah kata-kata tersebut. Nah, karena pada angkatan 90-an ini sastrawan diberi kebebasan dalam berpikir dan menentukan ide, maka pada angkatan 90-an ini terdapat sastrawan yang mengusung tema tentang kebebasan yang cenderung bersifat vulgar, seperti novel Saman, karya Ayu Utami, Supernova 1, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, karya Dewi Lestari. Lalu ada novel Mereka Bilang Saya Monyet, itu karya Jainar Mahesa Ayu. Lalu ada novel Jendela-Jendela, karya Vira Basuki, dan ada novel Ode untuk Leopold von Caesar Masos oleh Dina Rahayu. Nah, itulah novel-novel yang memiliki kebebasan temanya dan bersifat vulgar. Karya sastra pada setiap angkatan itu memiliki ciri-cirinya tersendiri. Nah, angkatan 90-an ini juga memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, ciri-ciri angkatan 90-an ini yang pertama, kecenderungan dominan dari penyairnya yaitu lebih menyodorkan unsur estetik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghadapi generasi penyair di 90-an. Ciri-ciri yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Karena di angkatan ini juga sudah ada penerbitnya, jadi sastrawan bisa menerbitkan bukunya itu secara pribadi. Lalu yang ketiga, ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Ciri-ciri yang keempat yaitu sastrawannya memiliki kebebasan dalam berekspresi dan dalam berpikir dalam menentukan idenya. Lalu ciri-ciri yang kelima yaitu mulai munculnya masalah gender atau kesetaraan gender, di mana contohnya pada karyanya Ayu Utami yang berjudul Saman, di situ karya seorang perempuan itu bisa lebih menonjol daripada laki-laki. Nah, yang kelima itu mulai munculnya sastrawan wanita yang menonjol. Karena di zaman ini banyak sastrawan wanita itu yang sudah mulai bermunculan dan menulis sebuah cerita atau puisi.
Berikut beberapa sastrawan yang ada pada angkatan 90-an. Yang pertama ada Ayu Utami dengan karyanya Saman yang terbit tahun 98 dan Larung yang terbit tahun 2001. Lalu ada Dina Rahayu karyanya Ode to Leopold van Sacer Masos yang terbit tahun 2002. Lalu ada Jenar Maisa Ayu dengan karyanya Mereka Bilang Saya Monyet yang terbit tahun 2002. Lalu ada Bowo Hesti Prabowo dengan karyanya Buru Gugat yang terbit tahun 99. Lalu ada Presiden dari Negeri Pabrik yang terbit juga tahun 1999. Lalu ada karyanya Lahirnya Revolusi yang terbit tahun 2000. Nah, itu beberapa sastrawan yang ada pada di angkatan 90. Teman-teman tahu tidak, ternyata Ayu Utami itu adalah salah satu pelopor atau tokoh yang paling populer di angkatan 90 dengan karyanya yang berjudul Saman, di antaranya yang memenangkan Sayembara Penulis Roman Dewa Kesenian Jakarta tahun 80. Sedikit singkat mengenai Ayu Utami atau yang disebut Justina Ayu Utami, yang lahir di Bogor, Jawa Barat tanggal 21 November tahun 1968, adalah aktivitas jurnalis dan novelis Indonesia. Ia besar di Jakarta yang menamatkan kuliah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi wartawan di majalah Humor Matra Forum Keadilan. Tak lama setelah penutupan Tempo, editor dan Detik di masa Orde Baru, ia ikut mendirikan analisis jurnalis independen yang memprotes pemberedalan. Kini ia bekerja di Jurnal Kebudayaan Alam dan di Teater Utan Kayu. Novel yang pertama yaitu Saman yang mendapat sambutan dari berbagai kritikus dan dianggap memberikan warna baru dalam sastra Indonesia. Ayu ini dikenal sebagai novelis. Sejak novelnya Saman memenangkan Sayembara Penulis Roman Dewa Kesenian di Jakarta tersebut. Dalam waktu 3 tahun, Saman terjual 55.000 eksemplar. Berkat Saman pula, Ayu mendapatkan Prince Claus Awards tahun 2000 dari Prince Claus Fund, sebuah yayasan yang bermarkas di Den Haag yang mempunyai misi mendukung dan memajukan kegiatan di bidang budaya dan pembangunan. Akhir 2001, ia meluncurkan novel Larungnya. Baik, di sini saya akan menganalisis novel Saman karya Ayu Utami dengan pendekatan sosiologi sastra dengan menggunakan teori strukturalisme. Tokoh utama dalam novel Saman ini adalah Saman. Saman digambarkan sebagai tokoh yang religius, mempunyai solidaritas tinggi, ekonomis, suka bekerja keras, pemikir optimis, dan percaya kepada hal-hal gaib. Kemudian alurnya dalam novel Saman ini dibagi menjadi dua, yaitu alur utama dan alur bawaan. Alur utama merujuk pada penceritaan tokoh Saman, sedangkan alur bawaan yaitu alur yang merujuk pada penceritaan tokoh Laila. Selanjutnya, gambaran latar cerita pada novel Saman terjadi di New York, pabrik kilang minyak, Pulau Mata, Prabu Mulih, sebuah gereja, lubur Kratau, ruang penyekapan, rumah sakit, dan terjadi pada tahun 1962 sampai 1996. Adapun tema dalam novel Saman ini adalah tentang seks, cinta, politik, dan agama. Nah, dilihat dari lingkungan sosial pengarangnya, Ayu Utami merupakan pengarang novel sekaligus aktivis. Beliau menamatkan kuliah di jurusan sastra Rusia, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sebelum menulis novel, beliau aktif sebagai wartawan di majalah Matra, Forum Keadilan, dan DNR. Tak lama setelah penutupan Tempo, editor dan Detik di masa Orde Baru, Ayu ikut mendirikan aliansi jurnalis independen yang memprotes pemberedalan. Kini beliau bekerja di Jurnal
kebudayaan kalam dan di teater Intan Kayu. Novelnya yang pertama yaitu novel Saman ini. Dengan novel ini beliau mendapatkan sambutan dari berbagai kritikus dan dianggap memberikan warna baru dalam novel Indonesia. Nah, novel Saman ini merupakan penggambaran kehidupan masyarakat saat novel tersebut diciptakan. Novel Saman merupakan refleksi dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang terjadi pada tahun 1990-an. Pemerintah pada waktu itu di bawah kekuasaan Soeharto. Pada masa Orde Baru muncul konflik baru yang memanifestasikan dalam bentuk demonstrasi mahasiswa yang memprotes beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru, di antaranya kasus tanah, perburuan, pendekatan keamanan, dan hak asasi manusia, peristiwa untuk rasa yang dilakukan oleh ratusan petani atau buruh. Saman menceritakan sampai peristiwa persengketaan tanah dan kerusuhan yang terjadi di Medan pada masa Orde Baru. Selain itu, novel Saman juga menceritakan mengenai perjuangan seorang pemuda bernama Saman yang dalam perjalanan karirnya sebagai seorang paspor harus menyaksikan penderitaan penduduk desa yang ditindas oleh negara melalui aparat militernya, pada hal penduduk desa yang tak memiliki kesalahan apapun. Tokoh problematik dalam novel Saman ini adalah tokoh yang bernama Saman itu. Saman ditentukan sebagai tokoh problematik karena Saman merupakan tokoh yang mempunyai masalah-masalah paling banyak dalam cerita dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya. Melalui masalah-masalah inilah penulis memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Pandangan dunia penulis dalam novel Saman karya Ayu Utami yaitu penulis mempunyai rasa simpati pada nasib yang dialami oleh penduduk transmigrasi sekumbang, dan penulis berusaha untuk menolak pandangan bahwa laki-laki selalu lebih berkuasa dibandingkan perempuan. Lebih dari itu, penulis ingin menyeimbangkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dari keadaan pemberian solusi-solusi yang diberikan oleh penulis pada tokoh problematik. Pemberian solusi-solusi pada tokoh problematik ini sesuai dengan latar belakang lingkungan sosial penulis. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari novel Saman jika dikaji menggunakan pendekatan sosialisme melalui teori strukturalisme, yaitu analisis yang seksama dan menyeluruh terhadap relasi-relasi berbagai unsur yang membangun teks sastra dianggap akan menghasilkan suatu pengetahuan tentang sistem sastra. Oleh karena itu, objek sistem sastra dikaji dengan detail dalam setiap novel yang dianalisis dengan pendekatan sosialisme, karena seperangkat konvensi yang abstrak dan umum yang mengatur hubungan berbagai unsur dalam teks sastra sehingga unsur-unsur tersebut berkaitan satu sama lain dalam keseluruhan yang utuh. Nah, demikian penjelasan sastra di angkatan 90-an. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau berucap nama-nama sastrawannya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.